Assalamualaikum Sobat Beriman, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik, tentang jasad seorang pembakar Al-Quran ditemukan dalam rumahnya yang terbakar di Amerika. Sebuah kisah yang penuh pelajaran dan hikmah untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita kirimkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis solawat di kolom komentar. Semoga keberkahan senantiasa dilimpahkan kepada kita yang bersolawat. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton videonya sampai selesai ya, supaya kita nggak gagal paham. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran yang berharga untuk kita semua. Yuk, langsung saja kita mulai. Kebakaran hebat yang terjadi di Amerika beberapa waktu lalu meninggalkan jejak yang dalam di hati banyak orang. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan kerugian materi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang patut direnungkan. Sebagai orang yang beriman, kita diajarkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kejadian ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih introspeksi dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang menimpa. Dalam kebakaran hebat tersebut, sebuah rumah yang terbakar habis meninggalkan puing-puing yang hanya bisa menceritakan kesedihan dan kehancuran. Di antara reruntuhan tersebut, tim pemadam kebakaran yang bertugas menemukan jasad seorang pria yang sudah hangus terbakar. Jasad pria itu tampak sangat mengenaskan. Tubuhnya sudah hitam terbakar, hanya tersisa sedikit sisa-sisa kehidupan yang tak lagi bisa dikenali dengan jelas. Tim pemadam kebakaran yang terus bekerja keras akhirnya berhasil mengevakuasi jasad tersebut, meski dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan setelah jasad tersebut diangkat dari puing-puing rumah yang hangus. Proses otopsi pun dilakukan, dan petugas yang bertugas berhasil mengidentifikasi siapa sosok pria yang malang itu. Ternyata, pria yang ditemukan dalam keadaan hangus tersebut adalah seorang yang dikenal luas karena aksinya yang sangat kontroversial. Namanya adalah Ramus, seorang pria berusia 40 tahun asal Swedia. Ramus baru saja pindah ke Amerika 1 bulan sebelum kejadian ini. Namun, sosoknya sudah cukup dikenal oleh masyarakat internasional, terutama karena aksinya yang sangat mengundang perhatian. Ia dikenal pernah membakar Al-Quran dalam sebuah aksi yang mengundang kemarahan banyak orang, khususnya umat Muslim. Tindakannya itu menimbulkan berbagai reaksi keras dari berbagai pihak di seluruh dunia, yang menganggap bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap agama dan keyakinan orang lain. Ironisnya, meskipun Ramus sempat menimbulkan kontroversi besar dengan perbuatannya, nasib tragis yang menimpa dirinya ini seolah memberikan pelajaran yang mendalam. Semua yang terjadi di dunia ini, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan, merupakan bagian dari takdir Tuhan yang harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana hidup seseorang akan berakhir, dan kejadian ini menjadi pengingat bahwa segala tindakan kita di dunia ini, baik atau buruk, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Kebakaran yang merenggut nyawa Ramus mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku, agar tidak menyinggung perasaan orang lain atau melakukan tindakan yang bisa merusak hubungan antar sesama. Selain itu, kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kita semua hidup dalam sebuah dunia yang penuh dengan keberagaman, dan kita harus saling menjaga perasaan dan menghormati keyakinan masing-masing. Pada tahun 2023, dunia dikejutkan oleh sebuah tindakan yang sangat kontroversial, yang dilakukan oleh seorang pria asal Swedia bernama Ramus. Ia dikenal karena aksinya yang sangat menyentuh sensitivitas umat Muslim di seluruh dunia. Aksi tersebut terjadi saat umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, sebuah momen suci yang dipenuhi dengan rasa syukur, kebersamaan, dan pengorbanan. Namun, di pagi yang penuh berkah itu, Ramus, seorang ateis yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan, memilih untuk mengekspresikan pendapatnya dengan cara yang sangat provokatif dan menyakitkan bagi banyak orang. Ramus sendiri beralasan bahwa aksinya itu adalah bentuk dari kebebasan berbicara. Ini adalah demokrasi. Ini dalam bahaya jika mereka memberitahu kita bahwa kita tidak bisa melakukan ini. Katanya dengan tegas, baginya, kebebasan untuk berbicara, bahkan untuk mengkritik keyakinan atau agama tertentu, adalah hal yang sangat penting. Namun, meski ia berargumen bahwa tindakannya adalah sebuah upaya untuk mempertahankan kebebasan berekspresi, banyak yang memandangnya sebagai bentuk penghinaan yang tidak bisa diterima. Pada hari itu,
Ramus keluar dari rumahnya dengan tujuan menuju sebuah masjid terbesar di kota tersebut, tempat di mana ribuan umat muslim sedang menjalankan ibadah mereka. Tanpa ada rasa empati terhadap apa yang sedang berlangsung di dalam masjid, ia berdiri di depan pintu masjid, di mana banyak jamaah sedang khusyuk beribadah. Di sana, di depan orang-orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, Ramus mulai berbicara dengan lantang, mengutarakan pandangannya yang sangat kritis terhadap Islam. Kata-katanya menyentuh banyak hal yang menurutnya perlu dikritik, termasuk tentang kebebasan beragama dan keyakinan yang dia anggap tidak sesuai dengan pandangannya sebagai seorang ateis. Setelah menyampaikan pendapatnya, Ramus dengan sengaja mengambil sebuah mushaf Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan mulai membakarnya di depan publik. Asap yang membubung tinggi dan api yang membakar mushaf tersebut seakan menambah luka bagi hati setiap orang yang melihatnya. Khususnya umat muslim yang menghormati kitab suci mereka dengan penuh cinta dan rasa hormat. Tidak berhenti di situ. Setelah membakar mushaf itu, Ramus bahkan menginjak-injak sisa-sisa pembakaran tersebut, sebuah tindakan yang sangat menghinakan dan merendahkan simbol agama yang sangat dihormati. Tindakan tersebut langsung menjadi viral di seluruh dunia. Video aksi Ramus yang membakar Al-Quran dan menginjaknya menyebar dengan cepat di media sosial, memicu kecaman dari berbagai belahan dunia. Umat Islam di seluruh dunia merasa sangat tersinggung dan terhina oleh perbuatan tersebut. Banyak yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Ramus bukanlah sekadar bentuk kebebasan berekspresi, melainkan sebuah penghinaan yang dalam terhadap agama dan keyakinan mereka. Bagi umat Muslim, Al-Quran adalah kitab yang sangat suci dan penuh dengan petunjuk hidup, sehingga tindakan seperti itu dianggap sebagai bentuk penistaan yang tidak bisa diterima. Protes pun bermunculan di berbagai negara. Banyak negara dengan mayoritas Muslim menyatakan kecaman keras terhadap tindakan Ramus. Organisasi-organisasi keagamaan dan berbagai kelompok masyarakat mengeluarkan pernyataan mengecam perbuatan tersebut, mengingatkan pentingnya toleransi antar umat beragama dan menghormati keyakinan orang lain. Bahkan, banyak pemimpin dunia yang menyuarakan keberatan mereka, menegaskan bahwa kebebasan berbicara tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk merendahkan, menghina, atau menyinggung perasaan orang lain, terutama dalam hal agama yang merupakan bagian dari identitas dan nilai-nilai hidup seseorang. Namun, di sisi lain, ada pula sejumlah pihak yang mendukung kebebasan berekspresi yang dipilih oleh Ramus. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Ramus adalah bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai sensitivitas yang berlebihan dalam masyarakat. Bagi mereka, kebebasan berbicara harus dihargai, bahkan jika itu menyakiti perasaan kelompok tertentu. Namun, meskipun ada sebagian yang mendukung, mayoritas tetap mengecam tindakan Ramus karena mereka melihat bahwa kebebasan berbicara tidak seharusnya digunakan untuk menyinggung atau merendahkan keyakinan dan kepercayaan orang lain. Sebagai seorang ateis, Ramus tampaknya tidak menyadari dampak besar yang ditimbulkan dari tindakannya. Ia mungkin berpikir bahwa tindakannya itu hanya sekadar mengungkapkan pandangan pribadi. Namun bagi banyak orang, terutama umat Muslim, itu adalah penghinaan yang sangat dalam. Ketika tindakan seperti ini dilakukan, bukannya membangun dialog atau saling pengertian, yang terjadi malah polarisasi dan ketegangan antar kelompok, yang memperburuk hubungan antara individu dan masyarakat. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan menjaga perasaan sesama. Kebebasan berbicara memang penting, tetapi kita juga harus ingat bahwa kebebasan itu tidak boleh digunakan untuk merusak atau menyakiti orang lain. Setiap tindakan kita, apapun itu, harus selalu dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan rasa hormat terhadap orang lain, terutama dalam hal agama dan kepercayaan yang mereka anut. Kita semua hidup dalam masyarakat yang plural dan beragam, dan salah satu kunci untuk menjaga kedamaian adalah saling menghargai dan menjaga perasaan sesama. Karma, seperti yang sering dikatakan orang, mungkin memang tak terlihat dengan jelas pada awalnya, namun pada akhirnya, setiap tindakan pasti akan mendapatkan balasannya. Terkadang, balasan itu datang dengan cara yang tak terduga, seolah menjadi pengingat bagi setiap individu bahwa tindakan kita di dunia ini memiliki konsekuensi yang tak bisa dihindari. Begitulah yang terjadi pada Ramus, pria asal Swedia yang dikenal dengan aksinya yang sangat kontroversial, membakar Al-Quran, kitab suci umat Islam, pada tahun 2023. Saat itu, Ramus dengan sengaja merendahkan simbol agama yang sangat dihormati oleh miliaran umat manusia. Tindakannya itu menjadi sorotan dunia, menimbulkan kecaman dari seluruh penjuru dunia, terutama dari umat Islam. Namun, tak ada yang tahu bahwa tindakan yang ia lakukan itu ternyata menjadi bagian dari takdirnya, yang akhirnya mengantarkan dirinya pada sebuah akhir yang tragis.
Pada saat kebakaran hebat yang melanda kawasan tempat tinggalnya di Amerika, Ramos tidak dapat menghindar dari takdir yang menantinya. Api yang membakar rumahnya datang begitu cepat, melalap semua yang ada di sekitarnya. Ketika kebakaran itu terjadi, Ramos sedang berada di dalam rumahnya, tidak menyadari seberapa besar bahaya yang akan ia hadapi. Ketika kobaran api mulai merembet ke seluruh bagian rumah, ia berlari mencari jalan keluar, berharap bisa melarikan diri dan menyelamatkan dirinya. Namun, api itu terlalu cepat menyebar. Setiap sudut rumahnya dipenuhi oleh kobaran api yang semakin membesar, menutup semua jalan keluar yang ada. Semua pintu dan jendela yang biasa digunakan untuk melarikan diri, kini hanya tampak sebagai jalan buntu yang terhalang oleh api yang mengamuk. Panik mulai melanda Ramos, ia merasa terjebak, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dalam kepanikan yang luar biasa, ia berlari menuju ruang lain dalam rumahnya, mencari tempat untuk berlindung. Namun, semua itu sudah terlambat. Api telah menguasai seluruh rumah, dan tak ada jalan keluar lagi untuknya. Ramos yang biasanya begitu percaya diri dan tegar dalam menghadapi kehidupan, kini hanya bisa pasrah. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, sebuah ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hawa panas api yang membakar tubuhnya semakin dekat, menambah rasa ngeri dalam dirinya. Setiap kali ia mencoba melarikan diri, ia hanya menemukan dinding api yang semakin membesar, semakin melahap semua yang ada di sekitarnya. Dalam ketakutan dan kebingungannya, Ramos mulai menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Rumah yang dulu menjadi tempat berlindungnya kini menjadi tempat di mana ia akan mengakhiri hidupnya. Dengan hati yang berat, Ramos berusaha mencari perlindungan dalam rumahnya yang terbakar. Ia melangkah mundur, berusaha mencari sudut yang masih bisa memberinya sedikit harapan. Tetapi, harapan itu tak kunjung datang. Setiap langkahnya hanya membawa ia lebih dalam ke dalam kesulitan. Api semakin mendekat, dan tubuhnya mulai terasa terbakar. Rasa sakit yang begitu hebat mulai merambat, mengingatkan ia pada semua perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Tanpa sadar, dalam keputusasaan, Ramos mungkin mulai berpikir tentang apa yang pernah ia lakukan, tentang perbuatannya yang telah menghina sebuah agama yang begitu besar. Mungkin ia mulai merenung, apakah memang tindakan itu layak dilakukannya? Namun, waktunya sudah habis, ia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Rumahnya yang kini menjadi lautan api menutup setiap kemungkinan untuk keluar. Akhirnya, Ramos hanya bisa pasrah, menyerahkan nasibnya pada takdir yang tak bisa ia elakkan. Sebuah kematian yang tragis, yang mungkin menjadi penghujung dari segala perbuatan yang telah ia lakukan. Kematian itu bukan hanya sekadar akhir hidupnya, tetapi juga sebuah peringatan yang begitu jelas. Sebuah balasan dari takdir atas semua perbuatan yang ia lakukan di masa lalu. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana takdir akan datang menghampiri kita, tetapi kita semua diajarkan untuk selalu waspada terhadap apa yang kita lakukan. Kadang, akibat dari tindakan kita mungkin baru terlihat belakangan, tetapi tak ada yang bisa menghindarinya, seperti yang terjadi pada Ramos, yang merasa dirinya berada dalam posisi benar dengan membakar kitab suci umat Islam, akhirnya merasakan sendiri panasnya api yang pernah ia ciptakan dalam bentuk kebencian dan penghinaan terhadap agama orang lain. Kematian Ramos menjadi sebuah pengingat yang pahit bagi banyak orang, bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan, baik itu baik atau buruk, pasti akan ada akibatnya. Mungkin, bagi sebagian orang, perbuatan Ramos tetap akan dikenang sebagai tindakan yang sangat merugikan, tetapi bagi sebagian yang lain, mungkin ini adalah sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya toleransi, penghormatan terhadap keyakinan orang lain, dan kesadaran bahwa kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Karma, pada akhirnya, menemukan jalannya dengan cara yang paling tidak terduga. Kisah Ramos mengajarkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik atau buruk, akan selalu ada konsekuensinya, dan seringkali kita tidak bisa menghindari balasan yang datang. Toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesadaran bahwa kita hidup dalam dunia yang beragam sangatlah penting. Tidak ada tempat bagi kebencian atau penghinaan terhadap keyakinan orang lain, karena setiap individu memiliki hak untuk dihormati, tanpa memandang agamanya. Kejadian ini juga mengingatkan kita bahwa kebebasan berbicara seharusnya tidak disalahgunakan untuk merendahkan atau menyakiti orang lain, melainkan untuk membangun pemahaman dan kedamaian. Pada akhirnya, kita semua harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan takdir kita di masa depan.